Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Lubar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kenaikan harga beras masih terus terjadi. Komisi 4 DPR RI mengingatkan Badan Pangan Nasional harus menjalankan tugas utama dalam mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri. Di antaranya menjaga pasokan pangan, kelancaran distribusi, dan menstabilkan harga pangan di pasar. Kenaikan harga beras masih terus terjadi. Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional atau Bappenas, rata-rata harga beras premium hingga 23 Februari 2024 mencapai Rp16.380 per kilogram dan beras medium seharga Rp14.230 per kilogram. Anggota Komisi 4 DPR RI mendesak Bappenas segera mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi saat ini. Untuk stok beras di pasar tradisional masih tersedia cukup banyak, namun dijual dengan harga tinggi. Berbeda dengan di retail dan supermarket yang mengalami kekosongan. Sutrisno mengingatkan, Bappenas harus menjalankan tugas utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri, di antaranya menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi pangan, dan menstabilkan harga pangan di pasar. Distribusinya, itu bagaimana stabilisasi pasokan dan harganya, itu. Bagaimana anak-anak aneka ragam pangan yang bisa kita lakukan, bagaimana daerah-daerah yang rawan pangan, dan bagaimana juga ketahan pangan-pangan yang kita hasilkan, pangan yang aman, keamanan pangannya. Orientasinya adalah bagaimana Badan Pangan itu, orientasi akhirnya adalah mewujudkan kedaulatan pangan kita. Jadi mana kalau kemudian Badan Pangan masih berbicara terus masalah impor, artinya apa? Kedaulatan pangan belum dicapai. Sutrisno mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan impor yang diambil pemerintah demi mengendalikan harga dan pasokan beras. Namun, pemerintah harus mengupayakan dulu produksi di dalam negeri sebelum mengandalkan impor. Hal ini juga untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia. Ken Swari, TVR Parlemen, melaporkan. Kasus perundungan marak terjadi akhir-akhir ini. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai diperlukannya perbaikan pada kurikulum Merdeka untuk menekan angka kasus perundungan di Indonesia. Kasus perundungan atau bullying di Indonesia masih marak terjadi. Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia, perundungan pada peserta didik periode Januari hingga September 2023 sebanyak 23 kasus. Anggota Komisi 10 DPR RI menilai perlu ada perbaikan pada kurikulum Merdeka untuk menekan angka kasus bullying di dunia pendidikan Indonesia. Kurikulum Merdeka berbasis proyek telah diberlakukan secara bertahap ke seluruh jenjang pendidikan dengan tujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ledia Hanifah menilai kasus bullying yang masih sering terjadi menandakan implementasi kurikulum Merdeka kurang baik. Kurikulum Merdeka seharusnya bisa memberikan pendidikan psikologis mendasar, seperti kemampuan peserta didik mengelola emosi dan berempati pada teman dan lingkungan sekitar. Kalau sekarang bahasanya gini, literasi bahasa dan literasi numerasi. Itu bertahap sampai di situ saja sehingga kemudian tidak terlalu banyak yang harus digarap. Meningkatkan kemampuan by project tadi. Bagaimana misalnya mereka menceritakan apa yang ada di halaman rumahnya, apa yang ada di rumahnya, perasaan mereka hari ini apa. Ketika seorang anak tidak mampu mengenali perasaannya, dia akan sangat sulit disuruh empati dengan perasaan temannya. Jadi potensial bullyingnya akan jadi lebih besar. Makanya dia perlu mengenali dirinya dulu, perasaan dia sebenarnya. Untuk menangani dengan tegas dan mencegah kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi di lingkungan pendidikan, Mendikbudristek telah mengeluarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Permendikbudristek ini merupakan Merdeka Belajar episode ke-25. Andini Putri, TVR Parlemen, melaporkan. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Azerbaijan telah terjalin selama 32 tahun. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong hubungan bilateral kedua negara terus diperkuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi keduanya. Hubungan diplomatik Indonesia-Azerbaijan telah terjalin selama 32 tahun dengan kerjasama yang kuat dan terpercaya di sejumlah bidang serta dukungan politik timbal balik di organisasi internasional.
Melalui diplomasi parlemen, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong hubungan bilateral kedua negara terus dipererat dan diperkuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi keduanya. Di sela agenda Asian Parliamentary Assembly atau APA ke-14 di Baku, Azerbaijan, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengatakan, melalui grup kerjasama bilateral parlemen yang ada di BKSAP akan menjembatani kerjasama bilateral yang sudah atau ingin dijalin pemerintah Indonesia dengan negara lain, salah satunya dengan Azerbaijan, khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Azerbaijan dan Indonesia ini semakin saling mengenal, terutama di kalangan masyarakatnya. Karena sekarang ini belum terlalu banyak orang Indonesia yang mengenal Azerbaijan, begitu juga dengan sebaliknya. Kita berharap parlemen bisa menjadi jembatan. Karena dengan saling banyak kunjungan antara masyarakat, akan terbuka peluang untuk misalnya kerjasama di bidang-bidang lain, termasuk perdagangan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, ya termasuk tentu saja di bidang politik yang selama ini kita selalu saling mendukung. Dalam pertemuan bilateral tersebut, BKSAP DPR RI dan Parlemen Azerbaijan juga membicarakan penyelenggaraan pemilihan presiden di kedua negara. Azerbaijan melaksanakan pemilihan presiden pada 7 Februari, sedangkan Indonesia pada 14 Februari 2024. Tim Biro Pemberitaan Parlemen melaporkan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 21 Februari 2024, angka kematian petugas pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 94 orang, sementara lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit. Padahal KPU sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan risiko kecelakaan kerja saat pemilu serentak 2024. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Beban kerja KPPS akibat pemilu yang dilaksanakan secara serentak dengan 5 surat suara yang berbeda dinilai menjadi penyebab utama banyaknya petugas yang kelelahan hingga akhirnya sakit atau bahkan meninggal dunia. Problem teknis yang terjadi di lapangan juga diduga memicu stres para petugas. Apakah kita perlu menunggu pemilu berikutnya untuk membuktikan bahwa sistem yang dijalankan selama ini sangat tidak efisien, bahkan mubazir? Perlukah pemilu serentak direvisi? Simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 21 Februari 2024, angka kematian petugas pemilu 2024 telah mencapai setidaknya 94 orang. Sementara lebih dari 13.000 lainnya tercatat sakit. Padahal KPU sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan risiko kecelakaan kerja saat pemilu serentak 2024, termasuk menetapkan batas usia baru yang berkisar 17 sampai 55 tahun bagi petugas KPPS dan mewajibkan calon petugas menyerahkan surat keterangan sehat yang menunjukkan mereka tidak memiliki penyakit bawaan. Lalu, mengapa tragedi ini terulang kembali?
Beban kerja KPPS akibat pemilu yang dilaksanakan secara serentak dengan 5 surat suara yang berbeda dinilai menjadi penyebab utama banyaknya petugas yang kelelahan hingga akhirnya sakit atau bahkan meninggal dunia. Problem teknis yang terjadi di lapangan juga semakin menambah beban kerja mereka dan memicu stres. Masih adanya kejadian petugas pemilu yang wafat akibat beban kerja yang tinggi di lapangan merupakan kasus yang serius untuk segera dievaluasi oleh DPR dan pemerintah. Sebagai pertimbangan pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk mengkaji usulan pemisahan antara pemilu tingkat nasional dengan tingkat daerah dan pemilu dengan sistem elektronik. Boleh jadi ini adalah sebuah perubahan sosial yang harus diantisipasi oleh regulasi ke depan. Seperti apa sesungguhnya kita bisa menyajikan sebuah pemilu yang lebih ideal gitu ya. Karena evaluasi dan mendiskusikan cara baru untuk melahirkan sebuah sistem yang ideal, tentu kita tidak boleh berhenti pada titik pemilu kali ini, tapi ke depan harus didiskusikan. Bagaimana pula sistem pemilu yang lebih sederhana, sehingga juga tidak menyebabkan petik, tidak menyebabkan kelelahan bagi para penyelenggaranya. Langkah yang dilakukan KPU dalam mempersiapkan para petugas KPPS sebenarnya sudah cukup baik. Namun, banyaknya beban kerja dan munculnya permasalahan teknis di lapangan membuat tingkat kelelahan petugas KPPS semakin tinggi. Belum lagi ditambah buruknya mitigasi terhadap faktor alam yang terjadi, seperti banyaknya TPS yang kebanjiran, membuat pemungutan suara harus diulang, dan semakin membuat petugas KPPS tertekan. Mengenai ada banyak juga memang para petugas yang ternyata meninggal dunia atau yang lain sebagainya, memang itu juga tidak bisa kita hindari. Walaupun kita sudah berkaca di tahun 2019, itu sudah mulai diperbaiki, makanya ada beberapa pengumuman hasil itu memang dibesokkan, karena mungkin supaya para petugas ini tidak terlalu lelah ya, itu mungkin menjadi salah satu contoh ya bahwa adanya perbaikan. Berdasarkan pengalaman, jelas bahwa pemilu ini butuh evaluasi secara total. Bukan hanya KPU yang mesti dimintai pertanggungjawabannya, sistem pemilu pun harus dikoreksi total. Keserentakan pemilu yang salah satunya bertujuan untuk menekan biaya, malah yang terjadi sebaliknya, justru harus dibayar mahal bahkan dengan nyawa. Rasanya tak perlu menunggu pemilu berikutnya untuk membuktikan bahwa sistem yang dijalankan selama ini sangat tidak efisien bahkan mubazir. Untuk itu, saatnya memikirkan opsi-opsi pelaksanaan pemilu berikutnya. Salah satu opsinya yakni memisahkan pemilu legislatif daerah dengan pemilu nasional, atau opsi lainnya, pemilu tetap digelar bersamaan namun dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah serba canggih. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Teknologi Wolbachia telah menjadi bagian integrasi dari strategi nasional pengendalian demam berdarah di Indonesia. Teknologi Wolbachia telah memasuki fase pelaksanaan di 5 kota utama yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali di TVR 17. Anggota Komisi 9 DPR RI Ratu Ngadu Bonuwula menegaskan pemerintah perlu melibatkan masyarakat lintas sektor kementerian lembaga dengan menggunakan kearifan lokal agar program Wolbachia dapat diterima masyarakat. Selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI yang pada hari ini beragendakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam membahas implementasi teknologi Wolbachia dalam pengendalian dengue di Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui bersama pemirsa, teknologi Wolbachia telah menjadi bagian integral dari strategi nasional dalam pengendalian demam berdarah di Indonesia yang telah memasuki dari fase pelaksanaan di 5 kota utama di Indonesia, yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Dan berikut adalah pernyataan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Ratu Ngadu Bonuwula dari fraksi Nasdem dan daerah pemilihan NTT 2. Pada kesempatan ini mungkin ada beberapa hal yang menjadi catatan saya ya terkait dengan implementasi untuk teknologi Wolbachia. Ini kan perlu pelibatan masyarakat. Ya, bagaimana masyarakat menjadi ujung tombak untuk dilibatkan sehingga kita bisa lebih cepat untuk menyelesaikan persoalan demam berdarah ya. Nah, saya berharap kita harus bisa lebih menenangkan masyarakat ya sehingga masyarakat bisa memberikan dukungan terhadap program ini. Oleh karena itu memang sosialisasi seperti yang dibilang sama Bu Putih tadi itu sangat penting ya untuk menyamakan persepsi sehingga kita bisa gerak bersama bergandengan tangan untuk menyelesaikan. Kadang-kadang masyarakat tidak paham terkait teknologi yang ada ya mungkin terjadi penolakan ataupun tidak maksimal didukung oleh masyarakat ya ketika program teknologi ini diimplementasikan di tengah masyarakat. Yang kedua, mungkin usul saya juga dengan melibatkan lintas sektor ya. Catatan baik penyelesaian masalah kasus COVID kemarin cukup bagus ya, semua sektor dilibatkan. Nah, ini memang perlu juga ya kita libatkan untuk kita bisa tidak pakai lama ya menyelesaikan masalah demam berdarah. Dan mungkin juga dengan menggunakan kearifan lokal ya sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti oleh masyarakat dengan latar belakang budaya, karakteristik yang berbeda, mungkin dengan pendekatan kearifan lokal ini sangat mudah diterima ya oleh masyarakat sehingga implementasi program ini tidak terlalu banyak kendala ke depan. Dan tentu tetap membutuhkan bagaimana pendampingan dari pemerintah pusat ya sehingga mungkin tadi memang sempat bicara dengan Pak Menkes ya terkait dengan yang ada di Bali gitu ya, mungkin ada pendampingan dari pemerintah pusat ya terhadap implementasi program di daerah sehingga betul-betul ini bisa maksimal. Dan tentu yang menjadi persoalan kita demam berdarah ini bisa diselesaikan, apalagi kita tahu bersama ya banyak korban-korban dari demam berdarah yaitu anak kecil dan sampai hari ini kan belum ditemukan obat ya. Nah, oleh karena itu saya pikir saya mendukung dengan implementasi teknologi Wolbachia untuk segera mungkin dilaksanakan. Dan mungkin catatan penting Pak Menteri ya kalau bisa sosialisasinya lebih masif lagi ya agar karena begini sekarang kan banyak hoax yang muncul ya lewat medsos dan itu tokoh-tokoh yang bicara. Tentu ketika tokoh yang bicara juga pasti banyak didengar oleh masyarakat dan pasti dipercaya. Nah, bagaimana kita harus mengkanter ini juga ya kalau bisa melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk juga terjun langsung tokoh agama untuk bisa melakukan sosialisasi secara masif sehingga masyarakat juga bisa mengerti, memahami dan tentu masyarakat akan bergandengan tangan untuk bisa menyelesaikan persoalan demam berdarah ini. Demikian mungkin yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah pernyataan lengkap dari Ibu Ratu Ngadu Bonuwula yang mana pemirsa DPR RI menekankan perlibatan masyarakat secara luas dan pentingnya sosialisasi tersebut dan juga menyampaikan usul untuk perlibatan lintas sektor dan tokoh masyarakat maupun agama serta dilakukannya implementasi secara masif tanpa melupakan kearifan lokal. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Vincent Aldi, kembali ke studio. Terima kasih rekan Vincent atas laporannya dari Komisi 9 DPR RI. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua.
Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa. Kali ini kami akan membahas terkait dengan berita yang menjadi headline di media online. Langsung saja kepada berita pertama ini, ada DPR RI yang menilai hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat. Seperti yang Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda, di sini anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat. Selain itu pemirsa, hak angket tersebut juga memiliki sifat yang politis. Sebagaimana diketahui, KPU sebagai penyelenggara pemilu belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online, yaitu penyelenggara pemilu meninggal dan sakit, desain pemilu serentak 1 hari perlu dievaluasi. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Di sini 5 hari pasca hari pemungutan suara pemilihan umum 2024 pada Senin 19 Februari 2024, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Kementerian Kesehatan mengungkapkan ada sebanyak 84 anggota Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu 2024 meninggal dunia dan 4.567 sakit. Terkait dengan hal ini, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rohman mengusulkan agar sistem pemilu serentak yang melibatkan pemilihan presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, serta DPD dalam 1 hari perlu ditindaklanjuti. Sebagai informasi, sedari awal dalam rapat dengar pendapat dengan KPU, Komisi 2 DPR RI telah mengingatkan terkait proses rekrutmen petugas KPPS, mulai dari standarisasi umur hingga kesehatan, agar tidak terulang jatuhnya korban seperti saat pemilu 2019 silam. Pesta demokrasi kali ini perlu dilakukan peninjauan secara menyeluruh, termasuk dalam hal pelaksanaannya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI yang menilai hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat, serta penyelenggara pemilu meninggal dan sakit. Oleh karena itu, desain pemilu serentak 1 hari perlu dievaluasi. Terima kasih pemirsa dan kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.